Sahabat sepedal, oke teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi dari sepedal. Oke, sepedal akan selalu menginformasikan terkait dengan aktivitas sepeda ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan mencoba sebuah trek baru, di mana trek baru ini sebenarnya bukan trek sepeda sih ya. Akan tetapi trek ini merupakan jalur motor bisa, yang pasti ini jalur orang karena medannya cukup lumayan berat. Kita masih di jalan utama dan kita akan masuk ke jalur tertentu ya teman-teman. Kita ikuti aja dulu, sebentar lagi kita akan masuk jalurnya. Jalur itu baru juga dibuat dari kumpulan-kumpulan batako ya, sekitar kurang lebih lebarnya mungkin kurang dari 1 meter, mungkin 80-an ya untuk lebarnya sendiri. Saya nggak ngitung setelah ininya karena memang cukup hanya buat jalan kaki aja. Jadi bersimpangan jalan untuk orang atau hanya cukup satu motor aja. Kita ini pakai sepeda ya teman-teman, jadi bisa dilihat stangnya juga, tangannya kelihatan ya. Sedikit miring tentunya teman-teman untuk videonya karena kita posisinya di sebelah kiri. Oke teman-teman, ini dia. Ini juga masih ada batakonya ya, masih ada tuh, masih banyak ya. Kita coba masuk dari jalur yang sudah dibuat ya. Ini mungkin sepeda baru saya pertama nih teman-teman, baru masuk ke sini ya. Tuh kan baru banget jalurnya. Ini kecil banget, lebarnya sempit maksudnya ya. Ya saya bilang tadi kurang lebih sekitar 1 meter kurang ya. Oke teman-teman, kita langsung aja goes. Kita ikutin jalurnya ya teman-teman nih. Tidak menanjak juga, tapi tempatnya ini lumayan agak-agak ngeri juga ya, karena ini memang jalan baru dan juga banyak pohon-pohon di sampingnya yang tidak ditebang ya, karena memang ini jalurnya hanya untuk perorangan aja, bukan untuk kendaraan, sehingga aman menurut safety orang ya teman-teman. Oke, ini masih terus ngikutin jalur utama ya, jalur yang dibikin ini sedikit sudah sampai dan kita di sini nanjak teman-teman ya, jadi agak sulit juga untuk dilewati karena jalurnya memang masih baru dan juga sedikit berpasir ya. Kemungkinan juga itu ada pohon salak ya teman-teman. Pohon salak banyak banget di sini. Sehingga nantinya bisa itu ya, berputar bannya. Tuh. Bisa kita lihat teman-teman di sebelah kanan ya, banyak sekali pohonan, dan sebelah kiri juga banyak pohonan, dan tadi sudah Anda lewati itu ada pohon salak ya. Tuh, pohon salak di sini tuh, kanan kiri pohon salak ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bermain sekitar sini, oh boleh aja ya teman-teman. Mungkin lagi musim dan salak di sini harganya sangat murah sekali, dan mungkin kalau ada tempat orang di situ ada buahnya, bisa langsung minta ya ke orangnya. Itu nggak bayar kemungkinan ya, kalau buat dimakan aja nggak bayar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tinggal request saja. Oke teman-teman, kita langsung lagi. Tadi udah tanjakannya udah selesai, kita lalui jalurnya ya. Nah ini dia teman-teman, jalur yang baru dibikin ya di sekitaran kebun ya. Ini pohon, banyak pohon-pohon yang masih kecil juga karena memang awalnya ditanam pohon-pohon yang oh ini dia terakhirnya teman-teman. Jadi setelah itu baru jalan setapak aja ya. Kita coba ikutin juga jalan setapaknya ya, sampai di mana sih ini jalan. Nah, ini dia ada gubuk tuh teman-teman di depan ya. Nah, itu ada gubuk cukup lumayan gede juga ya. Kita coba terus masih ikutin jalur ini ya, karena memang jalur setapaknya masih masih terus ya. Dan di sana seperti masih ada gubuk lagi, cuma karena posisinya sepi ya. Jadi saya berpikir untuk berputar arah ya. Kita berputar arah dan kita akan kembali. Jadi teman-teman, jalur ini cuma segini aja ya. Tapi di video ini masih ada kelanjutannya juga, dan saya akan mencari jalur-jalur yang lainnya yang memang kebetulan ada 2 jalur yang sedang dibuat ya. Kita masuk jalur yang tadi, tapi nanti pada saat keluar dari jalur ini kita akan lewati jalur yang berbeda ya, yang tidak di pohon blok gitu ya.
Nah, ini kita ikutin dulu jalur ini, baru nanti panblok lewat sebelah kanan turun, tapi ini kita nanti lurus. Jadi kita nanti nggak apa namanya nggak turun ke bawah ya. Jadi kita ikuti yang jalur berbeda, tapi nanti arahnya sama ya. Nah, ini dia teman-teman, kita lurus aja, nggak belok kanan ya. Nah, kita lurus aja ikutin jalur setapak ini, dan ini kalau bersepeda ini seru banget ya teman-teman, kalau udah menemukan jalan setapak seperti ini teman-teman, karena adrenalin kita juga akan merasa apa namanya naik gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman, jalanan ya, kalau kita menemukan jalan setapak di hutan itu emang asik ya. Nah, ini tuh kan lebih asik lagi. Mantap deh pokoknya. Oke, semuanya bisa kita ikutin terus. Ya, ini juga tuh. Aduh. Ini jalan lumayan nih, jalan setapak dengan menurun kondisinya. Oke, teman-teman, ini bisa terus ikuti jalan-jalan ini sampai dengan ini seru banget ini mah nih teman-teman, jalannya bisa diikutin. Nah, ini sambil apa namanya perusutan ya teman-teman nih. Kita juga masih terus ikutin jalurnya. Nah, ini ketemu dengan jalur tadi yang pertama kali masuk ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tadi ada gundukan seperti awal yang pertama ya. Kita lewat. Oke, kita kembali ke jalur utama. Nanti kita akan masuk lagi di jalur yang berbeda lagi teman-teman. Kita akan lewati jalur lagi yang pertama. Oke. Samun pas 5. Ya, 10.000. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini masuk ke jalur utama lagi, jalur yang seperti tadi. Kemudian kita akan coba masuk apa namanya, ada sebuah jalur baru yang sedang dibuat juga. Di sana nanti kita akan ketemu lagi jalannya nih paving block ya. Ini cukup asri ya teman-teman untuk jalur pesepeda, terutama di sekitar rumah ya. Di kanan kiri masih warnanya hijau, banyak rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar jalanan ya. Walaupun cuaca panas di musim kali ini, tapi tetap untuk apa namanya tumbuhan-tumbuhannya terus hidup ya dengan hijaunya. Oke, sebentar lagi teman-teman nyampe. Ini kita akan ambil jalur kanan ya. Kita lihat dulu ke belakang, posisi aman. Kita ambil jalur langsung masuk ke sebelah kanan ya. Oke, kita masuk. Ini agak tinggi ya. Kita berhenti dulu. Ini dia orang yang sedang apa namanya sedang bikin ya. Coba masuk. Oke. Nah, ini dia jalurnya. Kita masuk. Ini agak menurun. Asik bukan, masuk ke dalam hutan. Wah. Keren banget teman-teman. Seru deh pokoknya kalau sudah bermain sepeda di alam ya, dengan kondisi trek yang begitu sangat menyenangkan. Apalagi kalau ini dibuat trek-trek yang apa namanya trek sepeda khusus gitu ya, dengan jalur sepeda dengan kondisi trek basah ya. Sangat menarik sekali untuk di apa namanya diikuti ya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai. Mungkin ini karena nanjak, jadi sepedanya kita nggak bisa ya nih. Sedikit kita harus dorong dulu sepedanya ya. Kita cari-cari dulu nih, lihat-lihat dulu nih. Berhenti sejenak ya teman-teman, sambil melihat apa namanya sekitar. Nah, ini karena kita sudah sampai, jadi sepeda kita tinggalin ya teman-teman. Kita robohin di sini karena jaraknya masih terlalu dekat, ini nggak terlalu jauh treknya. Nah, kita akan lihat coba trek atau jalurnya ya teman-teman. Nah, ini karena ini masih tinggi ya, kameranya belum saya turunin, jadi nggak kelihatan bawahnya, ini kelihatan atasnya doang. Ini masih kelihatan atasnya karena kameranya belum saya turunin ya. Maaf ya teman-teman, tadi kameranya belum saya sempat turunin.
Jadi nggak kelihatan kondisi jalannya seperti apa. Dan kondisinya ini sebenarnya jalannya menurun ya. Ini ada ranting-ranting ya yang masih berserakan karena memang ini awalnya jalan utama yang lama ya. Nah ini dia teman, ini kameranya sudah diturunin. Jalan lama yang apa namanya udah lama banget ya, nggak dipakai mungkin puluhan tahun nggak dilaluin ya. Nah ini jalur utamanya dan sedang dicoba dibuka lagi jalurnya. Dulunya ini masyarakat untuk mengambil air ya, terutama untuk kebutuhan mandi ya, karena memang di sini susah banget air, makanya mereka mengambil air di sebuah kali kecil yang letaknya lumayan agak jauh dari perkampungan ya. Jadi ini jalur utama untuk mengambil air tersebut ya, karena ada air lebih jauh lagi ada ya. Ini merupakan salah satu tempat di mana masyarakat sekitar sini mengambil air ya untuk kebutuhan mandi dan juga masak, kebutuhan sehari-hari juga ya. Karena memang air di sini agak susah dan tidak ada supply dari pemerintah ya, karena zaman dulu memang air ya yang yang dipakai adalah air hujan ya. Jadi tak ada hujan gitu. Jadi di rumah masing-masing itu biasanya dulu itu ada sebuah kolam besar ya. Yang kolam itu kemudian buat menampung airnya itu dibuatlah kolam yang besar gitu, sehingga kolam itu bisa menampung sampai tahunan gitu ya, sampai artinya sampai musim hujan berikutnya. Kadang-kadang masyarakat ya, mereka menggunakan itu untuk kebutuhan sehari-hari, mandi dan sebagainya. Kemudian untuk dalam waktu jangka panjang ya, contoh misalnya ini mau musim kemarau. Nah, musim kemarau itu mereka menyimpan air dalam situ, kemudian mereka kan ambil sedikit demi sedikit ya buat mandi segala macamnya. Karena kalau cukup lumayan besar, mungkin kalau diperkirakan eh 2 kali berapa ya? Mungkin 2 kali 1,5 ada ya, mungkin seperti itu untuk ukuran ininya. Jadi cukup lumayan besar untuk menampung air karena sulitnya air ya. Biasanya air hujan yang pertama itu kotor ya. Jadi masyarakat sudah tahu kalau misalnya hujan pertama itu kan kotor, mereka akan membuang simpanan airnya itu keluar gitu ya. Jadi nggak dimasuk dalam kolam. Nah ini teman-teman ya jalurnya yang digunakan waktu dulu untuk mengambil air di tempat yang belum sampai ini ya. Nanti kita akan coba datangin lagi kalau misalnya sudah selesai dan kita coba eh, sumurnya seperti apa sih gitu ya. Penasaran juga sih kita-kita ya teman-teman untuk bisa kembali ke masa lalu seperti apa sih sulitnya mencari air waktu itu gitu ya. Kalau sekarang ya kita tinggal puter aja ya, jadi nggak begitu sulit ya. Hanya saja kita perlu biaya untuk hal itu ya. Karena memang sekarang sudah disediakan dari pemerintah atau warga-warga dari perkampungan ya. Oke, ini jalurnya asik banget ya teman-teman kalau dibawa buat sepeda nih. Lu kan kita keluar goa lagi nih teman-teman. Nah, kita keluar lagi nih. Kita sudah memasuki tempat yang tadi ya. Ini dia teman-teman. Nah, udah masuk jalur utama ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa ikutin kita terus sampai video selanjutnya karena kita akan explore tempat yang lainnya. Terima kasih, salam sehat selalu, salam sepedal.